Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan penagihan pajak. Dan sebelum memulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Adapun yang akan dibahas dalam video ini diantaranya adalah terkait dengan overview penagihan pajak, baik itu definisi, subjek, maupun ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Penagihan Pajak. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jenis penagihan pajak, kemudian tata cara dan proses penagihan pajak, kemudian dasar penagihan pajak, dan terakhir adalah daluarsa penagihan pajak. Oke. Nah, sebagaimana kita tahu ya, pajak itu merupakan kewajiban dari seluruh warga negara. Namun, setelah kita pelajari, ternyata ada banyak sekali permasalahan dalam pengelolaan pajak itu sendiri. Nah, dalam prakteknya ada pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak ya. Sebagaimana kita tahu, tax ratio, kemudian kesadaran dan kepatuhan perpajakan di Indonesia itu masih rendah. Nah, penagihan pajak dapat dipastikan penagihannya sehingga kepada pihak-pihak yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa. Oke, berikut adalah beberapa definisi dari penagihan pajak. Secara umum, penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. Menurut Sumitro, di tahun 1996, tindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebab wajib pajak tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Pajak, terutama tentang pembayaran pajak terutang. Jadi ini adalah definisi yang disampaikan oleh Sumitro. Sementara menurut Rusdi, penagihan pajak merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan agar wajib pajak membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak dengan peneguran ataupun peringatan, pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, menyita, menyandera, serta menjual barang yang disita. Sementara itu berdasarkan undang-undang, ya, dalam hal ini adalah Undang-Undang Penagihan Pajak. Yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Jadi perlu di-highlight di sini bahwa dalam hal penagihan pajak itu bukan hanya pajak terutang yang ditagihkan gitu ya, tapi di situ juga ada biaya penagihan pajak yang ikut ditagihkan kepada si penanggung pajak dalam proses penagihan pajak gitu ya. Ada beberapa cara yang dituliskan di sini dalam undang-undang tersebut, yaitu melalui pemberitahuan surat paksa, kemudian ada juga pelaksanaan penyitaan, penyanderaan dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari. Kemudian di sini siapa saja subjek atau orang-orang yang ada dalam penagihan pajak. Yang pertama tentu saja penanggung pajak, yaitu orang maupun badan yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak. Ya, tadi jadi orang yang punya utang pajak gitu ya. Kemudian ada pejabat, yaitu orang yang memiliki wewenang untuk mengangkat serta memberhentikan jurusita pajak, dan ada jurusita pajak tentunya, yaitu pelaksana tindakan penagihan pajak yang mencakup penagihan seketika dan sekaligus. Jadi di sini ada beberapa aktor utama yang dia terkait dengan penagihan pajak. Kemudian dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak 29 Mei 1997 dan diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Kemudian di sini masuk ke jenis-jenis penagihan pajak. Secara umum ada dua jenis penagihan pajak, yaitu penagihan pajak secara pasif dan penagihan pajak secara aktif. Nah, penagihan pajak secara pasif ini adalah cara-cara atau metode yang dilakukan terlebih dahulu oleh para DJP gitu ya, sebelum menempuh penagihan pajak yang secara aktif. Jadi lebih dulu dilakukan penagihan pajak yang secara pasif. Untuk itu DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, bukan SPT ya. Kalau kemarin kita belajar SPT, kali ini kita atau istilah STP, yaitu surat tagihan pajak.
Kemudian ada juga surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang melibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jadi di sini intinya kalau secara pasif itu DJP menerbitkan surat-surat tersebut gitu ya kepada si penanggung pajak. Dalam jenis ini, Fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang. Apabila dalam jarak 1 bulan sejak dikeluarkannya STP ataupun surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak membayarkan utang pajaknya, maka Fiskus akan menerapkan penagihan aktif. Jadi tadi ya setelah dikeluarkannya kalau STP beserta surat-surat lain yang terkait, selama 1 bulan tidak diindahkan, maka DJP akan melakukan penagihan pajak secara aktif. Nah, yang secara aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Jadi mungkin kita pernah mendengar beberapa kasus di mana beberapa barang ataupun properti gitu ya disita dan dilelang oleh Fiskus ataupun DJP dalam hal ini, maka itu termasuk disebabkan karena adanya jenis penagihan pajak aktif. Nah, kemudian yang selanjutnya ada jenis penagihan pajak yang seketika dan sekaligus, yaitu tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Jadi tadi nggak pakai step-step ya, dia langsung seketika dan sekaligus tidak diingatkan dan juga langsung disita. Mencakup seluruh utang pajak dan tujuan penagihan pajak secara seketika dan sekaligus ini untuk mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Nah, jika saat penagihan seketika dan sekaligus itu wajib pajak tidak membayar, maka jurusita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Itu. Kemudian tata cara dan proses penagihan pajak. Nah, di sini ada alurnya ya, bagaimana alur dari penagihan pajak. Ini tadi dasar hukumnya, kemudian tadi diterbitkan STP dan seterusnya, beberapa surat menyurat yang itu diterbitkan oleh DJP dalam rangka penagihan secara pasif. Nah, kemudian dalam waktu 7 hari itu memberikan surat teguran, kalau tidak diindahkan dalam waktu 21 hari akan dikeluarkan SP, yang itu harus diindahkan 2 kali 24 jam. Kalau tidak ada tindakan juga, maka di situ dilaksanakan tindakan penyitaan ya. Dan setelah penyitaan itu kalau dilunasi maka sita akan dicabut, tapi kalau dalam 14 hari tidak lunas, maka akan dilelang ya, apapun itu. Kemudian baru dilaksanakan lelang. Kalau di dalam 14 hari tidak lunas, maka itu barang bergerak 1 kali dan seterusnya. Jadi di sini ada step-step ataupun jadwal pelaksanaan penagihan pajak, baik tadi yang secara aktif maupun yang secara pasif. Nah, kemudian ada juga penagihan dengan surat teguran. Nah, surat teguran atau biasa disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Tadi ada beberapa surat ya, surat STP khususnya. Apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau WP tidak melunasi pajak terutang, maka surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak. Itu merupakan peringatan ya, sama seperti SP. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, ini surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Dengan terbitnya surat pajak, wajib pajak harus membayar utang pajak dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri maupun penyanderaan paksa. Jadi pernah ada kasus kalau nggak salah ya, saya membaca seorang konglomerat gitu ya, dia disandra, betul-betul disandra oleh DJP, kemudian baru setelah itu dia membayarkan pajaknya. Pengeluaran surat paksa dikenakan biaya penagihan pajak sebesar 25.000. Jadi kalau misalnya dia punya utang pajak sekitar 100 juta gitu ya, kemudian ditambahkan biaya penagihan sebesar 25.000, itu juga harus dibayarkan. Kemudian ada juga penagihan dengan surat sita,
yaitu surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Biayanya yaitu 75.000, yang ini juga harus dibayarkan bersamaan dengan tadi pajak terutang. Penyita adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Nah, penyitaan bukan semata-mata bertujuan untuk memperdagangkan barang milik penanggung pajak, melainkan petugas memanfaatkan barang tersebut sebagai jaminan. Jadi sebetulnya tujuannya di sini itu untuk penyitaan, dia bukan untuk menjual kembali ya, atau tadi buru-buru melelang barang yang menjadi objek sitaan gitu. Tapi di sini lebih kepada jaminan nih, bahwa si penanggung pajak tadi dia harus membayarkan pajaknya, dan barang yang disita itu merupakan jaminan tuh. Jadi bukan dengan tujuan untuk dijual kembali. Selanjutnya penagihan dengan surat sita. Penanggung pajak masih berkesempatan untuk membayar utang pajak dalam waktu 14 hari sejak terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Nah, dalam 14 hari itu juga dia belum melunasi utang pajaknya, maka dikeluarkan pengumuman lelang. Gitu. Jadi tadi ya, itu disimpan dalam waktu 14 hari tadi, baru setelah itu kalau misalnya tidak diindahkan juga, maka barang-barang tersebut baru akan dilelang. Tuh. Nah, lelang akan dilaksanakan tadi apabila dalam waktu 14 hari penanggung pajak belum melunasi pajak terutangnya. Kemudian di sini ada dasar penagihan ya, yaitu untuk PPh atau pajak penghasilan, PPN, PPNBM, dan bunga penagihan, yaitu dasarnya adalah STP. Kemudian tadi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan lain-lain. Tuh. Kalau PBB dia hanya ada 3, surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan, dan surat tagihan pajak. Hanya ada 3 ini. Kemudian selanjutnya adalah daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak disebut daluarsa apabila sudah melewati batas waktu penagihan, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak. Jika sudah daluarsa, maka hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan karena penagihan atas utang pajak telah dianggap gugur. Jadi dapat tertangguh atau melampaui 5 tahun jika diterbitkan surat paksa, terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, contohnya mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pelunasan. Jadi si pengutang tadi ya, orang yang menanggung pajak tadi, penanggung pajak, dia dapat mengajukan permohonan pengangsuran ya. Kemudian diterbitkannya SK PKB atau SKP KBT sebab wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan serta tindak pidana lain yang merugikan pendapatan negara dan terdapat penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian, apa saja kewajiban wajib pajak dalam penagihan? Yang pertama, melakukan pelunasan utang pajak sebelum jatuh tempo, kemudian berkomitmen dalam membayar angsuran maupun penundaan pembayaran pajak, bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak, dan yang terakhir adalah tidak melanggar UU penagihan pajak dengan surat paksa saat penagihan pajak yang menyebabkan tindak pidana, misalnya memindah tangankan, menyembunyikan, menghilangkan, maupun memindahkan hak atas barang yang disita. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan berdiskusi maupun ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.